Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa' wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabi an-nasaihu diniyah ila qawlih wa kana ba'du salafi salih yaqul wallahi ma amina ahadun ala dinihi an yuslaba illa suliba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa ikut meramaikan daripada pembacaan burda, yang dimana di dalam pembacaan burda ini terdapat sebuah pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pertemuan kemarin, rutinan kemarin kita pembahasan tentang untuk selalu memperbanyak daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Al-Habib Abdullah Al-Haddad menceritakan daripada perilaku daripada salafun salih, pekerjaan yang dilakukan daripada salafun salih. Beliau mengatakan kana ba'dus salafus salih yaqul, beliau mengatakan ada sebagian daripada salafun salih itu mengatakan, wallahi, demi Allah, kata beliau, ma amina ahadun ala dinihi an yuslaba illa suliba. Kata beliau, tidak ada satupun daripada kita yang bisa menjamin, yang bisa merasa aman daripada agamanya. Tidak ada satupun daripada kita yang bisa merasa aman kita mati dalam keadaan Islam. Tidak ada satupun daripada kita. Maka kita tidak pernah bosan, jangan pernah bosan untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita selalu dianjurkan sebelum tidur itu membaca apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu setiap kita mau tidur baca itu 3 kali. Insya Allah mudah-mudahan orang yang meninggal dalam keadaan tersebut akan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian beliau mengatakan waqad kana ba'dus salaf salih rahmatullahi alaihim fi ghayatil khawf minal khatimah as-su' ma'as salihil a'mal wa qillati dzunubihim. Ada salafun salih itu, orang-orang zaman dahulu yang soleh-soleh, mereka puncak daripada ketakutannya itu apa? Mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah, tapi bersama melakukan daripada amal yang baik dan dosa yang sedikit. Kok bisa melakukan amal yang baik, dosanya titik, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah? Ada yang seperti ini, banyak orang seperti ini. Karena apa? Karena mereka ada beberapa hal yang bikin mereka ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang soleh, orang yang selalu melakukan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit daripada dosanya, tapi ya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak ceritanya. Orang soleh yang di akhir umurnya ada yang berzina. Nah ini, makanya kita diperintahkan untuk selalu
apa? Berlindung daripada bisikan syaitan. Kalau orang soleh itu tidak mungkin dibisi ambil setan. Kata siapa? Seorang nabi saja bisa sampai dikasih bisikan buruk oleh syaitan. Sudah kita ambil cerita daripada ayah kita, siapa? Nabi Allah Adam. Ini seorang nabi loh. Tapi karena bisikan setan, akhirnya apa? Akhirnya beliau diturunkan ke dalam dunia. Karena apa? Karena bisikan setan. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa dengan amal kita yang banyak kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makalah selalu berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita, setiap keadaan apapun di dalam kita meminta untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Meskipun kita melakukan daripada banyak dosa, meskipun kita selalu melakukan daripada banyak maksiat, jangan pernah berputus asa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman dalam Al-Qur'an, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang engkau berlebihan terhadap dirimu sendiri, ya, engkau yang selalu melakukan daripada dosa besar, yang selalu tidak sholat, tidak pernah sholat, selalu tidak pernah puasa, misalkan zakatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebesar apapun dosa kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diampuni daripada dosa-dosa kita. Untuk apa? Untuk selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbuat banyak dosa, jangan pernah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berbuat dosa, semakin kita ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Kalau kita berbuat salah dengan manusia, apa yang kita lakukan? Lari, kabur. Nggih. Kita berbuat salah sama manusia, apa yang kita lakukan? Kabur, hilang sudah. Takut mau berdekat dengan manusia, takut. Tapi ketika kita berbuat salah dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kabur, jangan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah letak Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Kalau orang bermaksiat itu bukan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Tapi hijabnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin tebal. Bagaimana cara ngikisnya? Dengan cara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, meminta petunjuk, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, maka hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin terkikis. Ketika hijab kita semakin sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak derajat kita akan cepat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah banyak para orang-orang yang bermaksiat diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka. Amin ya rabbal. Kemudian beliau mengatakan, hatta qala ba'duhum law urida alayya al-maut 'ala al-islam bi babil hijrati wa syahadatu bi babid dar, yakni syahadah fi sabilillah, lakhtartul maut 'ala al-islam 'ala babil hujrah. Ada orang-orang soleh zaman dahulu itu, mereka mengatakan, seandainya saya ini diberi pilihan antara mati dalam keadaan Islam tapi di depan kamar, di depan pintu kamar, atau saya mati dalam keadaan syahid tapi di depan pintu rumah. Misalkan ada rumah ini, kita diberi pilihan, engkau mati dalam keadaan Islam tapi mati biasa di depan pintu kamar, bukan orang-orang syahid, atau engkau memilih mati dalam keadaan syahid tapi di depan pintu rumah. Akhirnya mereka mengatakan apa? Saya lebih baik memilih mati
di depan pintu kamar daripada saya mati dalam keadaan syahid di depan pintu rumah. Kenapa? Kita biasanya orang pengen mati syahid nih. Orang pengen mati syahid karena apa? Karena langsung masuk surga. Tapi beliau enggak, beliau pengen mati di depan kamar dalam keadaan Islam daripada mati di depan pintu rumah dalam keadaan syahid. Kenapa kata beliau? Karena saya tidak mengetahui apakah antara pintu kamar dengan pintu rumah saya mati dalam keadaan Islam. Bisa saja, bisa terjadi dalam perjalanan dari pintu kamar ke pintu rumah saya menjadi kufur. Naudzubillahi min dzalik. Karena kita tidak ada yang tahu kita mati dalam keadaan apa. Ini seandainya dikasih pilihan ini. Kalau kita tidak ada pilihan sudah. Allah ketika Allah mau mencabut langsung dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini merasa kita ini bukan orang yang soleh, maka selalulah meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang soleh, sebagai orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sebagai orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit daripada kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan, yang bulat urusannya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan dilunasi utang-utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum sekalian dan bisa bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.